Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Oli Dono Kambe selaku Ketua Panitia Hari Ulang Tahun GPIB ke-75 tahun. Mengajak jemaat GPIB untuk mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang menyertai pelayanan GPIB sejak tanggal 31 Oktober 1948 sampai dengan saat ini. Mensyukuri anugerah Tuhan, memasuki usia 75 tahun yang disebut sebagai usia berlian. Maka pelaksanaan hari ulang tahun mengangkat moto GPIB, berbinar kasih. Mari para pendeta emeritus, dan seluruh warga jemaat, kita datang dalam persekutuan ibadah raya dan ibadah syukur, di mana ibadah raya akan dilaksanakan di Kota Padang, Sumatera Barat mulai tanggal 28 sampai tanggal 31 Oktober 2023, dan ibadah syukur akan dilaksanakan pada tanggal 19 November 2023 di Istora Senayan, Jakarta. Doakan dan muliakan Tuhan dalam pelayanan, kesaksian dan persekutuan. Salam hangat GPIB di hati. Saudaraku, sahabat GPIB yang diberkati Tuhan, selamat pagi. Kita akan beraktivitas dan berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan kita, memulai aktivitas itu melalui firman-Nya. Kita akan merenungkan bersama. Kita mempersiapkan kitab suci kita, kitab 2 Timotius pasalnya yang pertama, ayat 7 dan 8. Mari kita berdoa, kita mohon bimbingan Roh Kudus. Mari bersatu dalam doa. Bapa, memulai aktivitas kami hari ini, kami akan membaca merenungkan firman-Mu, dan dengan begitu kami memperoleh berkat dalam menjalani kehidupan anugerah Tuhan. Bimbinglah kami dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kitab 2 Timotius 1 ayat 7 dan 8 firman Tuhan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injil-Nya oleh kekuatan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Sahabat GPIB yang diberkati, terkadang masalah itu begitu menekan kita. Lalu orang juga bisa merasa tak berdaya, membuat ia takut. Nah, kita harus mengatasi ini. Tetapi kita sadar sepenuhnya bahwa dalam kita mengatasi masalah itu sangat dipengaruhi oleh latar belakang kita. Kalau kita ditakut-takuti dalam hidup ini, rasa takut itu diembankan di pundak kita. Bisa saja kita terjebak. Dan setiap ada masalah, selalu rasa takut itu yang membayangi hidup. Tetapi kita tahu juga bahwa dalam perjalanan itu ada pengalaman-pengalaman. Dan pengalaman-pengalaman di perjalanan hidup itu dapat membantu kita. Dan firman Tuhan akan menjadi kekuatan tersendiri apapun keadaan kita. Paulus menggembalakan Timotius yang melayani di jemaat Efesus. Kita tahu bahwa
ada tekanan-tekanan. Karena itu, dia harus menghadapinya. Dan menghadapinya di dalam Tuhan. Yang memberikan keberanian. Dia punya dasar iman. Yang diwariskan oleh neneknya dan ibunya. Lalu ada juga keyakinan penuh karena tumpangan tangan Paulus yang meyakinkan bahwa Timotius bisa menghadapi pergumulan atau tekanan dalam kehidupan. Ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saudara-saudaraku, berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai seorang bapak rohani, Paulus bisa mengerti kesulitan dari Timotius. Dengan tekanan minimal itu memang ada 3 ya. Tekanan yang pertama itu berasal dari ajaran sesat. Gabungan antara moralisme Yahudi dan kesombongan intelektual kaum Gnostik. Itu. Lalu tekanan yang kedua adalah adanya para penyembah Dewi Artemis yang memang mereka merasa dirugikan. Dan yang ketiga, tekanan datangnya dari penguasa. Kita tahu itu. Karena itu bisa terjadi orang merasa takut begitu rupa ya. Karena itu saudara-saudaraku, ini dapat membantu kita dalam kita menjalani kehidupan yang Tuhan berikan. Kita jangan takut. Sebab apa? Sebab Tuhan di pihak kita. Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Kalau toh ada berbagai pergumulan yang kita alami, kita mesti berani menghadapinya. Demikian juga Timotius harus mengobarkan itu sebagai seorang pelayan di tengah jemaat. Kita sadari sepenuhnya bahwa Paulus sangat mengerti persoalan di tengah jemaat, dan Paulus juga sangat mengerti bagaimana Timotius sebagai seorang pelayan. Disitulah mesti kita dapat bersama-sama. Karena itu, kita juga memahami bahwa kita perlu ya, dan belajar tentang kehidupan. Kita juga hendaknya bersedia menerima risiko jalan salib. Ayatnya yang ke-8. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena dia. Melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Kalau kita positive thinking dan selalu belajar atas kehidupan, permasalahan sebesar apapun dalam kehidupan di tengah jemaat bisa diatasi bersama dengan Timotius gembalanya itu. Demikian juga ketika kita ada dalam keluarga atau komunitas yang lain, kita bisa mensupport ya, seluruh anggota komunitas. Dan kita menjadi pelayan yang mendampingi mereka. Karena itu juga, kalau kita menderita, kita itu menderita, tetapi di dalam Tuhan kita akan dikuatkan dan kita semakin matang. Demikian juga ketika Paulus harus menderita, Timotius sebagai anak rohaninya tidak perlu malu. Karena memang kita harus bersaksi melalui berbagai konsekuensi atau risiko yang harus kita terima. Dengan begitu, Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan dan anak-anak, kita semua patut berbahagia di dalam Tuhan dan siap sedia menjalankan tugas tanggung jawab kita hari ini. Dan yakinlah Tuhan sedang memberkati saudara-saudara sekalian, Bapak, Ibu, dan anak-anak yang diberkati. Terpujilah namanya, selamat beraktivitas, tetap di dalam Tuhan, jangan takut, hadapi, karena Tuhan berpihak kepada kita. Amin.
Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur kepadamu bahwa Engkau memberkati kami dengan firman-Mu. Paulus mendampingi, menggembalakan Timotius untuk mampu mengubarkan semangat yang dari Tuhan dengan iman, dengan pengalaman hidupnya, bagaimana ia mengelola. Demikian juga dengan Timotius yang di tengah jemaat diberikan motivasi yang kuat untuk melakukan hal itu. Demikianlah hendaknya hari ini ya Tuhan. Dimanapun Engkau hadirkan kami, dalam komunitas, di tengah keluarga, di tengah lingkungan kerja, dalam usaha kami, dalam persekutuan kami, ketika kami menghadapi berbagai permasalahan sebagai seorang Kristen, kami semakin dewasa dan kami tetap berperan membangun. Kami mendoakan kiranya Tuhan memberkati seluruh pendengar yang berbahagia, sahabat GPIB, diberkati Tuhan dalam menghadapi kehidupan ini dan tidak perlu takut karena Tuhan ada dan memberkati. Kami juga saling tolong, saling menopang. Inilah kami Tuhan, demi Putra-Mu Tuhan Yesus, sumber kekuatan dan masa depan kami berdoa kepadamu. Amin. Selamat pagi, sahabat GPIB, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita semua. Saya, Pendeta Soeharto Harjowinoto, Ketua Majelis Jemaat GPIB Jemaat Kasih Setia Ciledug, turut mendoakan saudara-saudara dalam membangun kehidupan dan melakukan tugas hari ini. Tuhan memberkati kita semua.